Hai 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 Aries, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Dan kali ini kita mau bahas tentang Aries selama 30 hari ke depan seperti apa, akan menemui peristiwa apa saja, apa energi yang dominan, apakah berbeda dari bulan-bulan sebelumnya ataukah masih tetap sama serupa. And sekali lagi ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu ya Aries ya. Oke, so be wise and be smart sayangku. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Aku mengambil energi semesta, oke? Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan keberlimpahan di dalam cinta, keberlimpahan di dalam rezeki, di dalam keuangan, keberlimpahan di dalam segala hal. Cinta yang baik datang dalam hidupmu. Uang datang terus-menerus ke dalam dompetmu dan ke dalam rekeningmu. Dan diberikan kepadamu kedamaian serta ketenangan dalam hatimu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah terhubung atau terkoneksi. 30 hari ke depan, Aries. Wow. Oh. Ya. Beberapa Aries akhir-akhir ini sedang mengalami kehilangan. Ya. Entah kehilangan seseorang yang dikasihi ataupun kehilangan barang mungkin ya. Dan melalui peristiwa kehilangan ini sebenarnya kita diajarkan, Aries diajarkan untuk belajar. Belajar tentang apa? Sometimes you learn through offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. Jadi kehilangan-kehilangan, Aries ini diajarkan untuk berpindah dari yang tadinya menggunakan ego. Ego itu berarti kepemilikan, berpindah kepada hati. Hati yang lebih lembut, hati yang lebih lebih penuh dengan cinta gitu ya. Ini bisa terjadi karena ya melalui kehilangan, Aries yang tadinya mungkin terlalu memaksakan untuk aku pengen ini harus terkabul, harus terwujud, harus terpenuhi. Namun melalui kehilangan, Aries belajar untuk bersepakat dengan semesta untuk menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan Aries ya. Tapi yang jelas kehilangan kali ini untuk Aries bukanlah sesuatu yang merugikan. Ada makna di balik setiap kehilangan yang Aries rasakan, oke? Dan ini mewarnai hari-hari Aries. Masih terasa dan tersisa sampai saat ini, oke? Saya akan coba tarik untuk peristiwa demi peristiwa atau momen-momen yang akan Aries hadapi selama 30 hari ke depan. Jika kamu kehilangan seseorang kamu cintai karena dia pergi ke alam yang berbeda, oke, Bunda ucapin deep condolences. Mudah-mudahan seseorang kamu kasih itu dia bahagia ya. Namun kalau kehilangan, hanya kehilangan artinya tidak berpulang kepada Tuhan atau tidak berpulang kepada Allah, dan berarti ada satu pelajaran yang diberikan oleh semesta buat kamu. Beberapa Aries yang selama 30 hari ke depan, kamu akan mengalami satu perasaan-perasaan romantis ya. Perasaan romantis itu tidak selalu jatuh cinta ya, bisa sih. Tapi perasaan romantis itu bisa jadi mungkin kamu terkenang kepada keindahan masa lalu. Atau mungkin memang ada seseorang yang baru saat ini dalam kehidupan Aries dan kamu merasa so romantic feelings. Ya. Ada satu perasaan yang lembut, ada satu perasaan yang halus gitu ya. Masuk ke relung-relung hati di dalam Aries, dalam hati Aries ya. Dan beberapa dari kamu yang mungkin memang sedang menantikan
cinta, sedang menantikan jodoh ya. Izinkan inner child kamu itu bersinar. Inner child itu sorry saya lagi pilek, lagi apa ya? Lagi pilek, lagi flu. Izinkan inner child kamu itu terpancar. Artinya mungkin kamu memiliki satu inner child itu apa sih? Ada satu sisi kekanak-kanakan dalam diri kamu. Dan namanya juga kanak-kanak. Kalau nggak diturutin itu dia kadang ngelunjak mintanya macam-macam gitu ya. Nah, sisi kanak-kanak kamu. Nah, tapi di sini sisi kanak-kanak yang perlu dimunculkan atau ditampilkan adalah sisi playful. It's okay. Bersifat kekanak-kanakan sesekali it's okay, tapi di sini sifat kekanak-kanakannya bukan tentang ego. Di sini sifat kekanak-kanakannya lebih kepada yang spontanitas. Terus kemudian mungkin Aries perlu mengeluarkan untuk apa ya? Nggak perlu malu-malu gitu ya. Nggak perlu malu-malu, nggak perlu jaim-jaim. Dinikmati saja gitu, dinikmati untuk sifat kekanak-kanakan itu tadi ya. Sifat kanak-kanakan bukan kanak-kanak sih nggak pas ya, tapi mungkin lebih playfulness. Nah, playful itu lebih pas. Playful itu adalah jiwa yang lagi pengen main-main gitu ceritanya. Nah, itu dimunculkan karena ya, ketika kamu jujur dengan perasaan kamu, ketika kamu bisa ekspresif gitu dengan sifat yang playfulness itu tadi, kamu terlihat sangat menarik sayang Aries ya. Oke, what else? Ada peristiwa apakah lagi selama 30 hari ke depan? Aries. Aries. The World. Aha, oke. Oh, well. Untuk Aries selama 30 hari ke depan, ini beberapa Aries itu ada beberapa yang terpanggil untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, entah apapun itu. Tapi jika memang kamu sedang merencanakan hal ini, dan ini adalah sebuah konfirmasi dari semesta, ya, sebuah konfirmasi dari semesta untuk ya lakukan, lanjutkan, ya. Dan beberapa Aries selama 30 hari ke depan kamu akan bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini adalah seseorang yang cerdas, seseorang yang bijaksana, pintar gitu ya. Mungkin kalau misalnya di tempat kerja ini bisa menjadi rekan kerja atau bos kamu. Karena saya bisa melihat bahwa ini adalah seseorang yang nurturing tuh ngemong gitu ya. Dan kehadirannya membawa satu keuntungan dalam kehidupan Aries karena dia ada di pihak kamu. Ya. Bisa jadi kehadirannya itu untuk mengajari, untuk membimbing ya. Untuk membimbing atau untuk membantu kamu. Kalau kamu adalah Aries pria, bisa jadi ini adalah seorang potensi jodoh kamu, bisa juga ya. Orang dengan karakter seperti ini, wanita yang pintar, bijaksana ya. Kalau kamu Aries perempuan, dan ini bisa ya hadir dalam kehidupan kamu dalam berbagai macam bentuk, teman, keluarga baru, atau bos, atau siapapun itu hadir dalam kehidupan Aries, tapi yang jelas kehadirannya menguntungkan Aries. Oke. Saya akan coba tarik untuk peristiwa lainnya lagi. Aries, 30 hari ke depan. Oh, beberapa Aries perlu berpindah kepada gaya hidup sehat. Nah kan, ada vegetarian, ada dietary change. Oke. Ya. Beberapa dari Aries yang makan sembarangan, terus kemudian mulai makanannya nggak diperhatikan, nggak sehat, atau bahkan makan berlebihan. Ya Aries, ini saatnya untuk kamu diet. Diet itu terserah sih mau
Dia itu nggak selalu mengurangi makan ya, tapi lebih kepada ke pola makan yang sehat, perbanyak sayuran ya, perbanyak serat ya, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung biofoton. Biofoton itu kalau misalnya sayuran itu sudah pasti mengandung biofoton, karena dia untuk tumbuh itu memerlukan proses fotosintesa. Kalau binatang itu usahakan makan yang memang binatang, langsung ya, maksudnya gini, sapi ya daging sapinya. Kalau udah olahan, itu udah tidak mengandung biofoton. Olahan tuh misalnya apa? Sosis misalnya, bakso, ya it's okay sesekali. Tapi itu makanan tidak mengandung biofoton. Dan makanan yang lebih sehat buat Aries adalah makanan yang mengandung banyak biofoton, ya. Kurang lebih seperti itu. Selamat melakukan pergantian pola makan ke yang lebih sehat ya, Aries. Oke. Dan saya akan lihat pintu-pintu apa saja yang terbuka untuk Aries di selama 30 hari ke depan. Aduh, ini I'm so sorry ya, pilek ya. 30 hari ke depan Aries. Oke. Pintu-pintu. Hummingbird song. Hummingbird itu adalah sejenis burung yang makannya madu. Ya. Dan madu itu fungsinya berfungsi sebagai obat. Ya. Berfungsi sebagai obat, dan hummingbird itu adalah seekor burung yang dia itu udah makannya madu, lalu dia itu sering bernyanyi, dia senang bernyanyi, ya. Dan bernyanyi itu menjadi satu proses kesembuhan gitu di dalam buat si hummingbird ini. So, ini berbicara tentang healing, berbicara tentang sweetness, tentang kemanisan gitu ya. Ini berbicara tentang sukacita gitu di dalam hidup Aries. So, selama 30 hari ke depan, ini akan menjadi energi bagi Aries, sukacita, healing. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan Aries, bawa sukacita aja, dibawa senang aja, dibawa happy aja, dibawa enjoy gitu ya. Dan rasakan bahwa segala peristiwa dalam kehidupan Aries adalah sesuatu yang manis, ya. Misalnya pun itu sekalipun pahit mungkin buat Aries, tapi dimaknai sebagai sesuatu yang manis. Tentu saja dengan cara mengambil sisi positif atau mengambil hikmahnya. And then apalagi overings, wow. Congratulations buat Aries yang memiliki bisnis atau pekerjaan atau apapun, karena selama 30 hari ke depan itu adalah bulan keberlimpahan buat kamu. Ya. Abundance lies in the heart that allows. Share more than expected and see love come around. Offerings, ada banyak tawaran-tawaran. Ya. Entah mungkin itu berupa project baru, tawaran pekerjaan baru, atau something ya, ada kalau misalnya kamu berdagang berarti mungkin ini adalah sebuah orderan, itu akan bertambah banyak, kurang lebih seperti itu. Tapi ini bulan yang bagus buat Aries secara finansial karena ada keberlimpahan, ada energi keberlimpahan di sini. And walk about. Walk about itu untuk beberapa ini elemen tanah ya, elemen tanah untuk Aries. Ini berbicara mengundang Aries untuk lebih terkoneksi dengan alam. Ambil piknik ambil piknik, masuk ke satu tempat yang di sana banyak alam yang indah gitu, boleh ke persawahan, gunung, pantai, apapun itu, terkoneksi kembali dengan alam. Kalau misalnya kamu tidak ada waktu atau jauh Bunda, jauh banget, kamu bisa memulai dengan simple step, misalnya keluar rumah, nyeker itu artinya nggak pakai alas kaki, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Niatkan untuk terkoneksi dengan alam. Lalu pejamkan mata sejenak, rasakan aliran udara, angin ya, spoi-spoi ya, memeluk kehadiran kamu di alam semesta dengan cinta ya. Seperti itulah Tuhan menyapa kamu.
dengan cinta, dengan sapaan melalui alam. Kurang lebih seperti itu Aries. Kenapa ini hadir ya, kartu ini hadir? Kayaknya kok nggak ngefek, nggak berhubungan. Ini ngefek banget. Kenapa ya? Manusia kan bagian dari semesta. Dan di dalam semesta namanya balance, keseimbangan itu penting banget. Jadi karena penting gitu, then manusia perlu yang melakukan namanya balancing, grounding istilahnya, untuk mengembalikan energi-energi kita yang tadinya penuh dengan energi negatif dinetralkan kembali ya, sehingga secara emosi pun Aries bisa lebih stabil. Kurang lebih seperti itu ya sayangku ya. So, ini mewarnai Aries selama 30 hari ke depan. Yang jelas bisa dilihat bahwa Aries perlu lebih ekspresif, perlu lebih natural ya. Bersenang-senang, terkoneksi dengan alam ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi apapun saat ini, sekalipun energinya ini mungkin kemarin-kemarin Aries sempat mengalami namanya loss atau kehilangan, it's okay tuh, silahkan kembali terkoneksi, balancing dengan alam untuk mengembalikan sesuatu yang hilang dari dalam kehidupan Aries ya, oke? Untuk menutup reading kali ini, saya akan silakan teman-teman menanyakan sesuatu. Silakan susun pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak ya. Silakan ambil waktu, ajukan pertanyaan untuk Aries yang jawabannya adalah ya atau tidak. Oke, go ahead. Beberapa detik silakan. Di sini saya akan memakai pendulum. Ya. Oke, saya mulai. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk atas semua pertanyaan teman-teman di sini. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Oke. Jika gerakan pendulum maju mundur, maka berarti jawabannya adalah iya. Jika gerakan pendulum ke kiri dan ke kanan, maka berarti jawabannya adalah tidak. Oh ya. Kita mulai ya. Semesta berikan petunjuk. Ini saya tidak menggerakkan, jadi ini bergerak sendiri. Ya. Secara alami dan natural. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Wait, ditunggu. Oke, sayangku. Jawabannya adalah tidak ya. Apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah tidak. It's okay, karena ini adalah kejujuran dari semesta. Diterima, mengalir, dan tersenyum ya. Well, jika readingan ini resonate dengan kamu, Aries, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya. Bunda sering banget live, apa? Demi kamu-kamu semuanya sayang ya, karena di live ini kamu boleh nanyain apa aja secara free ya. Oke, thank you untuk malam hari ini. I wish you a good luck Aries. I love you. Bye-bye.